Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Aim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum antum? Apa kabarnya ya kalian semua? Semoga senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan kami di program kami bersama Aim Talks. Mari berbincang seputar iman, ilmu, dan kehidupan. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita guru kita Al-Ustadz Abu Hanif Alipatada MA Hafizahullahu Ta'ala. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah bikhair ya Ustadz. Kaifa haluk? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustadz ya. Baik, kita ingin memperbincangkan hari ini sesuatu yang terkait dengan mungkin yang dirasakan banyak orang Ustaz, ya, atau yang dipertanyakan banyak orang ya hari-hari ini. Ya, memang ini mungkin pembahasan yang cukup menarik bahwa kita ingin membicarakan seputar susah mudah mencari nafkah. Ya, terkait mencari nafkah. Bahwa kita hidup di dunia kan pastinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk beribadah ya Ustaz. Tapi kan tentunya dalam proses kita kehidupan dunia sehari-hari kita membutuhkan yang namanya mencari nafkah, terutama untuk laki-laki kepala keluarga ya Ustaz. Jadi dia mencari nafkah. Nah, dalam Islam dan sebagai seorang muslim tentunya kita tahu Islam ini agama yang sempurna dan ya tidak mungkin ada hal-hal yang tidak diatur oleh Islam. Nah, terkait dengan ini Ustaz, terkait dengan mencari nafkah ini sebetulnya bagaimana aturan? Barakallahu fiik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ustaz Arif, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan di antara tujuan utama Allah taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sahabat Aim yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu definisi ibadah adalah definisi yang sangat luas. Bagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, semua apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk agar kita jangan hanya menganggap ibadah itu sahabat Aim hanya sholat, puasa, tapi sungguh apapun yang dicintai dan diridhai Allah dalam rangka niat kita mencari ridha Allah, maka ini adalah ibadah. Tentu masuk dalam perkara ini Ustaz adalah mencari nafkah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, hendaklah seseorang memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, tentu sebagaimana Ustaz tadi sampaikan bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sempurna, maka dengan demikian pasti dalam perkara yang merupakan tonggak kehidupan, punggung kehidupan kita ini, makanya Allah Ta'ala seringkali menggunakan kalimat khaira, ya, intaraka nil wasiyatil khaira. Jadi kalau seorang meninggalkan khairan itu Allah Ta'ala menyebutkan harta itu dengan khaira, ya. Kenapa? Karena di dalam harta itu mengandung banyak kebaikan. Nah, oleh karenanya tentu saja Ustaz ya, pertama itu tadi bahwasanya mencari nafkah ini adalah keutamaannya besar. Kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar yang kau berikan untuk jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu ala raqabatin, dan dinar yang kau keluarkan untuk membebaskan budak, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, dan dinar yang kau berikan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yang kau berikan kepada keluargamu, yang bekerja untuk keluarga Ustaz. Kata Nabi SAW, a'adhamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah dinarun anfaqtahu ala ahlik, yaitu uang yang kau berikan kepada keluargamu. Jadi sahabat Aim yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya seorang yang mencari nafkah lalu kemudian dia berikan kepada keluarganya adalah pahala, ajar. Bahkan Nabi mengatakan a'adhamuha ajran. Lihat, Nabi membandingkan dengan 3, untuk fisabilillah, membebaskan budak Ustaz, terus memberikan fakir miskin. Tapi Nabi mengatakan yang kau berikan untuk keluargamu, bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain yang maknanya suapan, satu suap yang kau berikan kepada istrimu itu ya adalah ada pahala
Bayangkan, jadi sejak kita keluar dari rumah Ustaz, ya, seorang bekerja mencari keringat lalu kembali ke rumahnya, ya, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi dia ibadah yang sangat agung, Ustaz. Masya Allah. Bahkan jadi mencari nafkah ini yang bahkan orang tuh kadang menyadarinya ini sesuatu yang hanya sebuah keharusan duniawi saja. Nah, Ustaz. Tapi ini ternyata ada nilai ibadah di sisi. Betul, bahkan Nabi SAW mengatakan seseorang dari antara kalian mencari kayu bakar lalu dia mengikatnya dan menjualnya, itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta. Karena Islam, Ustaz, mengharamkan, itu aib dalam Islam meminta-minta. Nah, jadi nganggur itu, bahkan nganggur pun juga tercela. Bahkan sebetulnya nganggur juga dimintai pertanggungjawaban, kan Ustaz, ya. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al arba. Di antaranya adalah umur. Maka menganggur pun kita dimintai pertanggungjawaban. Bekerja juga dimintai pertanggungjawaban. Lebih baik bekerja, Ustaz. Kalau nganggur saja dimintai pertanggungjawaban. Kan ada orang, nganggur kan enak. Jadi justru pertanggungjawabannya besar karena umur ini harus kita. Maka mencari nafkah, seorang yang berusaha bekerja keras dalam rangka menafkahi keluarganya, Ustaz, ya, maka itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini juga bisa jadi percikan semangat untuk kita lebih bisa mencari nafkah dan lebih kuat gitu ya. Dan tentunya dalam koridor di bawah keridhaan Allah, ya, Ustaz. Apa yang diridhoi Allah. Nah, terkait dengan mencari nafkah ini juga, Ustaz, bagaimana Islam mengatur? Adakah batasan-batasan? Kita kan tahu sesuatu yang mubah tuh pasti mubah kecuali apa yang dilarang gitu. Nah, ya, sesuatu yang muamalah tuh mubah kecuali ada yang dilarang. Nah, apa batasan-batasan atau larangan yang Islam tetapkan dalam masalah mencari nafkah ini, Ustaz? Barakallahu fiik, Masya Allah, Ustaz. Pertama, Nabi SAW pernah ditanya, ayyul amali afdal, pekerjaan apa yang paling afdal? Atyabul kasab. Nabi SAW tanya tentang ayyul amali atyabul kasab, pekerjaan apa yang paling tayyib, kasab apa yang paling tayyib gitu. Lalu Nabi mengatakan, amalur rajulu biyadihi wa bai'un wa kullu bai'in mabrur, seorang yang bekerja dengan tangannya dan jual beli yang diberkahi. Subhanallah. Jadi orang yang bekerja dengan tangannya, sahabat Aib, itulah yang amal yang terbaik. Sebagaimana Nabi Daud alaihi salam, Ustaz, ya, dia membuat baju dari besi. Sebagaimana banyak para nabi dan rasul juga bekerja. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadi pedagang. Jadi kalau kepada manusia pilihan saja, pilihan terbaik, mereka semuanya berusaha mencari nafkah. Tidak ada yang, bahkan Nabi Daud alaihissalam disebutkan bekerja mencari nafkah padahal dia sudah jadi raja, Ustaz. Subhanallah. Jadi karena ada aib meminta-minta, menggantungkan nasib kita kepada orang lain, ini tidak ada. Maka seorang harus bekerja. Nah, ini yang pertama, Ustaz. Yang kedua, hendaknya kita menyadari para sahabat Aim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap jiwa sudah dijamin rezekinya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Semua sudah dijamin rezekinya. Nah, tidak ada yang bahkan dabah ini yang melata, semua hidup sudah dijamin rezekinya. Namun tentu Ustaz, walaupun kita sudah dijamin, ya, bukan serta-merta kalau begitu kita berpangku tangan. Toh rezeki saya akan datang dengan rezeki, kan sudah dijamin oleh Allah. Nah, karena Nabi SAW mengatakan, innallaha ja'ala rizki tahta dhilli rumhi. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku. Rezekinya di bawah. Jadi kalau dia tidak menggunakan tombaknya, bagaimana mau dapat rezeki? Nah, maka kita memang dijamin rezeki kita. Tapi bukan serta-merta rezeki itu datang dengan sendirinya tanpa ada ikhtiar. Kalau bahasa kita di sini ikhtiar. Kalau dalam bahasa agama namanya al-akhdhu bil asbab, mencari sebab. Ya, tapi bahasa kita ikhtiar. Nah, oleh karenanya, ya, pahamilah wahai sahabatku yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sudah ada poin dasarnya, titik pijaknya dari sini, kita optimis, Ustaz, bahwa kita sudah dijamin rezeki kita, agar kita tidak mudah kecewa, Ustaz. Kadang-kadang kita kok segini, kok cuma segini. Orang muda nggak merasa qanaah dengan ini. Nah, makanya bahkan ada dalam hadis yang lain, kalau tidak salah hadisnya, Jibril datang membisikkan kepadaku bahwasanya inna nafsan la tamut hatta tastakmila rizquha. Seseorang itu tidak akan
diwafatkan oleh Allah sampai disempurnakan rezekinya. Jadi jangan khawatir ya, sahabat Aim, bahwasanya rezeki kita ini sudah ada kadarnya dan tidak mungkin Allah Ta'ala selesai wafatkan kita kecuali rezeki kita ini akan disempurnakan. Maka dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sama Nabi mengatakan fa'ajmilu fit talab, hendaklah kalian memperbagus tugas kita, memperbagus cara mencarinya, mencari sebab-sebab yang syar'i, ya jangan jauh yang haram, lalu mencari sebab-sebab yang qadari, mungkin berusaha meningkatkan, mengupgrade kualitas diri, atau kalau berupa jasa kita memperbaiki jasa kita, kalau berupa dagang kita memperbagus kualitasnya. Ini semua sebab-sebab. Tapi ingat ya, sahabat Aim, semua ini ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang ini, la tastamti'u firis, jangan merasa lambat rezekimu. Ya, jadi tugas kita hanya berusaha memperbaiki cara kita menjemput rezeki, kemudian tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam Ustaz. Masya Allah. Jadi intinya usaha dan doa ya Ustaz. Naam Ustaz. Usaha dan doa, Masya Allah. Nah ini terkait pembahasan rezeki itu memang biasanya selalu erat pembahasannya nih sahabat Aim tentang tawakal. Oh Masya Allah. Naam Ustaz. Ya mungkin tadi sudah disinggung sedikit, tapi kita ingin tahu nih sebetulnya apa sih maksud dari makna tawakal dan konsep tawakal yang sesungguhnya Ustaz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Jadi ini kesalahan yang paling sering ya, kita mendefinisikan tawakal Ustaz. Kalau Indonesia tawakal itu identik dengan pasrah, ya tidak bekerja, pokoknya serahkan. Ini pengertian yang salah, karena rukun tawakal ada dua Ustaz. Rukun tawakal ada dua sahabat Aim. Yang pertama adalah tafwidul amr ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah. Dan ini berkaitan dengan ibadah hati. Makanya tawakal itu ibadah hati, sahabat Aim. Ibadah yang tepatnya bukan di badan, bukan di tangan kitanya. Jadi seorang, dan untuk menjadikan kita tawakal kepada Allah Ustaz, tadi menyerahkan urusan tentu butuh keyakinan, thiqah billah. Gimana saya kalau tidak percaya dengan orang, gimana saya mau serahkan urusanku? Ya, nah makanya orang yang makanya tawakal itu puncak Ustaz. Makanya Allah Ta'ala sering gandengkan tawakal dengan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dalam banyak yang lain, beribadahlah dan bertawakallah kepada Allah Azza Jalla. Nah, itu syarat yang pertama, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, sahabat Aim, tawakal itu adalah al-akhdhu bil asbab, mencari sebab-sebab. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntum tatawakkaluna haqqa tawakkuli," seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, ya, kama turzaqut tayr, sebagaimana maka Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki Ustaz. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Dia berangkat di pagi hari dalam perut kosong dan dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Lihat, kalau kita lihat burung tidak ada yang banyak nganggur di sarangnya lalu berharap ada makanan datang. Dia coba lihat, berusaha terbang, bahkan mungkin puluhan kilo dia kerja Ustaz. Tapi lihat nih, ini namanya tawakal. Tawakal bukan hanya berusaha menunggu di rumah, tapi Nabi SAW menyebutkan inilah tawakalnya burung, yaitu apa? Dia berusaha menjemput rezeki itu. Jadi tadi hati kita bersandar kepada Allah, dan tapi tangan kita mencari sebab. Nah, mencari sebab ini juga harus diperbaiki Ustaz. Hendaklah kita menjauhi perkara-perkara yang haram. Ya kan ada orang istilah yang penting usaha. Nah, ya ini jauhilah yang haram, karena kata Nabi SAW, ayyuhan nasu ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, hendaklah kalian memperbagus caramu menjemput rizki, khudhu ma halla wa da'u ma haruma, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Karena memang yang haram ini sedikit sebetulnya Ustaz ya, tapi saya kenapa begitu kuat menggoda manusia. Ya, sampai ada istilah, Ustaz, jangankan yang halal, yang haram aja susah katanya. Nah, ini keliru ya. Allah Ta'ala menjadikan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram Ustaz. Cuma syaitan berusaha menarik kita kepada yang haram ini. Maka jauhi. Jadi usaha yang seperti mencari kedukun Ustaz, atau disyariatin, atau dengan cara-cara yang tidak ada syariatnya dari kita. Apalagi yang mencari rezeki ini Ustaz, Masya Allah, banyak hal-hal yang membuat orang lari kepada kesyirikan, kepada klinik Ustaz. Ya, pesugihan, Masya Allah. Ya, dengan tirakatan, intinya adalah meminta pertolongan kepada selain Allah Azza Jalla. Pemirsa, Ar-Razzaq, dialah Allah Rabb kita yang maha menjamin rezeki. Minta sama Allah Azza Jalla.
Minta kepada. Makanya ada doanya Ustaz. Nabi di antara doanya mengajarkan kita Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dari yang halal, dari yang haram. Cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Penuhilah kebutuhanku dengan keutamaanmu, bukan kepada yang lain. Amman siwak, jadi kita betul-betul menutup pintu dari selain Allah Azza, hanya Allah Azza Jalla yang menjamin rezeki kita. Nah, itu Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Jadi tawakal tuh bukan pasrah ya, bukan kita diam di rumah kemudian nanti rezeki Allah akan datang, bukan gitu ya. Nah, Ustaz. Justru tawakal itu adalah kita menyerahkan hasil kepada Allah, tapi kita tetap berusaha gitu, tetap kita menggerakkan tangan kita atau mencari al-akhdhu bil asbab tadi ya, mencari asbab. Dan dalam mencari sebab ini juga ada poin penting nih. Apa itu, sebagai seorang muslim tadi, sebagai aturan bahwa ternyata ada batasan-batasan sesuatu yang haram, cara mencari yang haram itu juga tidak dibenarkan gitu. Ya, tetap harus dengan koridor. Iya, karena seorang yang ingin mencari rezeki penting mengetahui perkara apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Dan dalam masalah muamalah sebagaimana kita tahu, ya asal hukumnya boleh sampai ada larangan yang jadi kita tinggal mencari yang haram saja, Ustaz. Mengetahui kaidah-kaidah apa yang diharamkan. Nah, sayangnya memang Ustaz ya, pengetahuan kita sebagai kaum muslimin dalam masalah muamalah ini agak, orang biasanya lebih tertarik masalah ibadah, sholat, puasa. Nah, muamalah ini padahal aturannya banyak sekali dalam agama kita. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau mengatakan la yattajiru fi suqina. Jangan sampai ada yang berdagang di pasar-pasar kami kaum muslimin illa manfaqiya wa illa akala riba. Kecuali yang punya pemahaman fikih dalam agama. Kalau enggak dia akan makan riba, dia tidak sadar begitu. Iya. Fikih muamalah penting Ustaz. Fikih dagang, fikih jual beli, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ini perlu bagi orang yang mencari nafkah, bagi kita yang bekerja di kantor, ya, bagi kita yang menjadi karyawan, siapapun pedagang di pasar, ya, sahabat Ain, maka hendaknya kita sebelum kita kan al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu sebelum berbuat, beramal. Sebelum kita menjadi pedagang, harus mengilmui aturan-aturan syariat Allah yang ada dalam fikih jual beli itu. Agar kita tidak terjatuh dalam sesuatu yang haram. Apalagi Ustaz kalau yang haram ini, Masya Allah, kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yutilus safar ash'aza wa aghbara, kusut bajunya, berdebu, kemudian dia mengangkat tangannya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Lalu kata Nabi SAW, ya, bagaimana mau wa mat'amuhu haram wa masyrabuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajab. Ingat ya, Pak sahabat Aim, kita kalau memakan yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, ibadah kita tidak diterima, Ustaz. Doa kita, kata Nabi SAW, bagaimana mau diterima doanya? Makannya haram, minumnya haram, dia perutnya kenyang dengan yang haram, maka Allah tidak terima ibadahnya, Allah tidak terima doa-doanya. Subhanallah. Masya Allah. Iya. Itu juga jadi hal yang cukup tabu nih saat hari-hari ini, bahwa orang-orang tuh berpikir Islam tuh cuma mengatur dari sisi ibadah aja, sholat aja, aturan sholat, aturan puasa. Jadi merasa bahwa fikih jual beli itu nggak diperhatikan, gitu. Fikih bagaimana cara mencari nafkah, apa jalur-jalur mana yang halal, bagaimana jual beli yang halal, tuh seringkali memang orang lupa untuk cari tahu di situ, gitu. Cari tahu aturannya, pokoknya udah ini sah-sah aja, gitu. Walaupun jadi seringkali orang nggak nyadar, tahu-tahu kena riba, tahu-tahu kena sesuatu yang melanggar dari aturan-aturan Islam itu sendiri. Makanya itu tadi harus dicari di majelis khusus atau bisa jadi juga gini Ustaz. Sebagian orang mungkin sudah tahu Ustaz, cuman memang pengaruh harta ini, syahwat harta ini, Masya Allah sangat kuat sekali. Karena itu ada satu lagi yang penting saya lupa tadi, harusnya di awal saya sampaikan bahwasanya dalam mencari nafkah ini penting punya akidah yang kuat. Ya, punya akidah yang kuat. Dan ini pondasi kita menjadi pedagang, menjadi pekerja. Dan kita merasa diawasi oleh Allah Azza Jalla, bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali karena ya kita tahu halal haramnya, tapi kalau syahwat sudah keuntungan yang besar menggoda kita, hilang semua itu ilmu-ilmu yang kita pelajari. Maka ini perlu akidah. Ya, akidah apa? Bahwasanya kita akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Kata Allah Azza Jalla, wailul lil mutaffifin.
Alladzina idza qalu an-nas yasawun wa idza qalu aw wazanu yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Orang yang curang, timbangan, takaran, kata Allah, apakah mereka tidak yakin mereka akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat? Kecurangan dalam ekonomi diingatkan oleh Allah tentang hari akhirat. Ini akidah, Ustaz. Masya Allah. Jadi akidah adalah sesuatu yang menjadi pondasi sebelum kita mencari nafkah. Karena Ustadz, kalau orang nggak kuat akidahnya, kalau mentok sedikit usahanya, lari ke dukung, lari ke klinik, minta ini, minta itu, ada jimat, ada pesugihan. Tapi kalau akidah kita kuat, kita yakin bahwasanya Allah yang menjamin rezeki kita, ada yang Al-Qayyum, dia yang mengurusi semua kita, maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz, akidah yang kuat perlu sebelum kita mencari nafkah ini. Masya Allah, luar biasa. Iya, betul. Memang itu peran yang sangat luar biasa ya. Orang sering kali lupa bahwa apa yang kita perbuat hari ini tuh setiap jengkalnya pasti dipertanggungjawabkan ya, Ustaz. Betul sekali. Jadi ketika ada yang haram, sudah mah di dunianya juga tadi membuat sebuah kerugian. Kerugian, doanya tidak diterima. Tidak diterima gitu. Nah, ya, bahkan nanti mungkin bisa berpengaruh ke keluarganya dan ketika ada harta haram yang mengalir di darah-darah itu kan juga punya dampak yang kurang baik. Makanya kita harus betul-betul hati-hati dalam masalah mencari nafkah. Kita harus terus berusaha untuk memastikan bahwa nafkah yang kita cari itu adalah jalan yang halal. Nah, ini terkait dengan usaha. Nah, banyak nih orang-orang yang itu tadi mungkin ya karena memang jauh dari pembahasan akidah dan memang mungkin tidak tersentuh nih pembahasan akidah dalam benak mereka, kemudian sangat mengandalkan usahanya, bahwa selalu berpikir bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, dan ketika usahanya memang tidak ada ya akhirnya nggak ada hasil. Dan memang kalau usaha udah mati-matian pasti hasilnya pasti itu kan betul, Ustaz. Nah, itu ungkapan itu bagaimana, Ustaz? Barakallahu fiik, Masya Allah, bagus sekali penjelasannya, Ustaz. Naam. Ya, karena akidah lemah kemudian menyandarkan kepada usaha. Usaha tidak mengkhianati hasil, ini tidak benar. Lihat sahabat Aim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita butuh sebab. Tapi bukan sebab ini yang menjadikan hasil. Tapi Allah, insya Allah, sesungguhnya semua ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, Ustaz, ada kisah tentang Maryam ketika dia setelah melahirkan, ya, sahabat Aim, ya, Allah perempuan habis melahirkan pasti lemah, Ustaz. Bagaimana dia mau mencari nafkah? Kata Allah Azza wa Jalla, wa khuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, goyangkan pokok atau batang pohon kurma itu, maka niscaya akan jatuh kurma yang rutaban janiyah, rutab kurma yang segar begitu. Nah, sahabat Aim dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kalau kita secara akal, seorang wanita yang habis melahirkan, jangankan habis melahirkan, perempuan yang paling kuat sekalipun menggoyangkan pohon, laki-laki pun sulit. Iya, pohon kurma itu kan besar sekali. Saat yang tinggal di Mesir tahu betul kurma itu bagaimana ya. Iya. Goyang susah ya. Kalau pohon kelapa bisa. Iya. Dan pohon kurma tuh tebalnya lebih dari pohon kelapa. Sulit kita katakan. Tapi sahabat Aim dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah membutuhkan kita ada sebab. Mudah bagi Allah untuk mengenyangkan Maryam tanpa. Tapi pelajarannya adalah ada sebab. Tapi apakah goyangannya, tangannya Maryam menjadi sebab turunnya? Tidak. Allah butuh semua. Khuzi ilaika, berusaha. Bapak-bapak harus berusaha mencari nafkah, pagi-pagi berangkat, memperbaiki cara bekerja kita, mengupgrade. Tapi ingat, jangan sebagaimana Qarun. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan semua ini karena ilmuku, Ustaz. Nah, ini tidak boleh. Maka kadang-kadang kita merasa kecewa. Kadang-kadang ini diantara orang yang lemah akidahnya adalah ketika senantiasa kecewa. Makanya ada perkataan Nabi SAW, jangan menggunakan kata lau, seandainya. Karena ini bisa membuat kita tidak yakin dengan adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu penting, tapi bukan menjadi faktor rezeki itu. Makanya kita lihat, ada orang, Ustaz, sebabnya lemah, tapi rezekinya besar. Ada orang yang lihat nih, bagaimana hanya dengan ringan seperti ini, tapi rezekinya. Tapi ada orang juga, Ustaz, udah berusaha dengan sebab yang sangat luar biasa, rezekinya nggak datang. Berarti rezeki bukan, tapi rezekimu ada. Makanya ada ayat, saya lupa ayatnya, Ustaz. Rezekimu ada di langit. Ya, jadi bukan di rezeki kita, maksudnya berdoalah kepada Allah. Tapi bisamai rizqukum di apa namanya, di langit. Oleh karenanya ya, sama dengan kisah Nabi Musa alaihi salam.
Allah Ta'ala memerintahkan untuk memukul tongkat. Apakah tongkatnya Musa yang membelah laut? Tentu tidak. Nah, kalau orang yang melihat, tongkatnya ajaib nih, akhirnya orang kultus kan, usahanya luar biasa. Tidak. Ini biasanya penyakit yang banyak menimpa orang yang sudah mulai sukses. Dia sudah lupa bahwasanya di dalam hartanya bukan ada lagi, tapi sebab utamanya adalah rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan ingat Ustaz juga penting sekali sahabat Aim yang dimuliakan Allah, banyaknya rezeki bukan ukuran kemuliaan. Orang sering mengatakan kalau rezeki lihat nih Allah muliakan saya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu ya ini rabbi akramani. Wa amma idza mabtalahu kalau dia faqadara alaihi fa yaqulu rabbi ahanan. Rezeki bukan ukuran, karena kalau berdasarkan ini kemudian tentu orang kafir juga mulia. Kan orang Qarun saja dikasih, Firaun dikasih semua. Tapi itulah sebabnya kita orang mukmin Ustaz mencari yang disebut dengan keberkahan dalam rezeki. Ini kalau kita diberi Allah berkah dalam rezeki, apa itu berkah? Kita mencari rezeki ini dalam rangka meningkatkan ibadah kita, dekat dengan Allah Azza Jalla, memberikan kebaikan kepada anak dan istri kita. Itu disebut dengan berkah. Bisa bersilaturahmi dengan orang tua, karena ada orang gajinya tinggi Ustaz, orang tuanya dicuekin. Anaknya narkoba, anaknya nggak tahu ngaji, istrinya nggak pernah sholat. Maka ini rezeki yang tidak berkah. Maka kalau rezeki saja bukan ukuran kemuliaan. Maka Allah Ta'ala menyebutkan jangan engkau la yagurrannaka taqallubul latina kafaru bil biladi mataun qalilun. Jangan kau tertipu dengan harta yang kami berikan kepada orang kafir. Itu hanya kesenangan yang sedikit ya. Tapi kita harus menjemput rezeki ini dan menjadikan rezeki ini sebagai sarana keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya, Ustaz. Nah, Masya Allah ya. Jadi intinya tadi kita udah ngomongin tawakal, ngomongin usaha nih. Ya, ada orang yang tawakal tapi mengartikan tawakal sebagai pasrah, ada orang yang mengartikan usaha adalah usaha 100% yang menentukan bagaimana hasilnya. Tapi seorang mukmin, nah ini yang menyeimbangkan antara usaha kemudian dan tawakal juga Ustaz ya. Nah, betul. Karena itulah dua unsur tawakal. Tawakal tidak disebut tawakal kalau hanya pasrah, tidak berusaha. Tidak disebut juga tawakal kalau hanya berusaha, tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa itu juga bagian dari usaha, Ustaz. Kan ada orang, ngapain kau berdoa, bekerja? Doa itu bagian, karena sebab yang syar'i. Kan sebab yang syar'i banyak, Ustaz. Berdoa, kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya adalah dia bersilaturahim, ya, kemudian juga bersedekah. Ini sebab yang syar'i. Kemudian sebab yang qadari ada juga ya. Sebab dua-duanya harus kita tempuh. Nah, Ustaz. Masya Allah. Nah, ini terkait dengan antara doa dan usaha, Ustaz. Nah, banyak juga kadang-kadang nih pertanyaan yang bertanya begini. Terus mana yang duluan? Kita usaha dulu, kemudian baru berdoa, ya Allah jadikanlah hasilnya baik, atau kita doa dulu sebelum kita memulai usaha kita? Nah, Ustaz. Jadi ibadah itu kan ada ibadah. Doa itu ada dua, doa ibadah, ada doa masalah. Nah, orang kita di Indonesia ini menganggap doa itu yang masalah, minta. Nah, yang ada doa ibadah itu adalah berhusnuzan dengan Allah Azza Jalla, ya, berbuat baik kepada sama. Itu juga doa ibadah bagian dari doa, ya. Bekerja juga bagian dari doa. Ada doa juga doa masalah, doa yang Allahumma akfini biha, kan. Dua-duanya adalah, makanya dua-duanya harus jalan, Ustaz. Jadi bekerja, berdoa pada saat yang sama. Pada akhirnya pada saat yang sama ya, Ustaz. Betul. Itu betul-betul unsur yang memang satu kesatuan ya. Nah, tidak bisa dipisahkan. Betul, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya. Dan tadi satu poin juga yang cukup penting, bahwa harta itu bukan nominal yang menentukan bahwa itu menjadi kemuliaan, tapi keberkahannya, Ustaz ya. Betul sekali. Keberkahannya, Ustaz. Luar biasa nih sahabat Aimang, semoga dirahmati Allah. Yang penting berkah. Yang penting berkah, Masya Allah nih. Nah, Ustaz, ini sebagai pertanyaan penutup untuk kesempatan kali ini, Ustaz. Tentunya kita tahu akhir-akhir ini kan pandemi dan lain sebagainya, orang-orang mulai kesulitan, Ustaz, dalam masalah mencari nafkah, mulai banyak tempat-tempat yang bahkan memecat karyawannya ya, dan tutup gulung tikar, usaha-usaha yang gulung tikar, orang-orang banyak kehilangan aset, bahkan terlilit hutang, Ustaz. Nah, ini bagaimana sikap seorang muslim atau nasihat terhadap kami seorang muslim yang mungkin ya kesulitan dalam mencari nafkah, Ustaz, yang menghadapi kesulitan dalam mencari nafkah, Ustaz? Nah, Masya Allah, Ustaz ya, kita semua tahu pandemi ini
di antara musibah yang Allah turunkan kepada kita tentu ada hikmahnya. Nah, sahabat Aim, percayalah bahwasanya tidaklah ada sesuatu yang terjadi kecuali dalam hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu Ustadz, ya, di antara ilmu hikmah yang harus kita tanamkan pada diri kita, sahabat Aim, adalah menanamkan bahwasanya ini adalah cara Allah agar kita semakin menguatkan hubungan kita kepada, menyempurnakan ibadah kita. Kalau selama ini mungkin kita selalu lupa, lalai berdoa, maka musibah di antara hikmahnya Ustadz adalah menguatkan, menyempurnakan kualitas ibadah kita. Selama ini mungkin kita sholat biasa-biasa aja, doa biasa-biasa aja. Dengan adanya musibah ini, kita lebih yakin, lebih menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, janganlah kita berputus asa bahwa rezeki kita, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Allah sudah menetapkan rezeki kita. Allah sudah menjamin rezeki kita. Tinggal kita, sahabat Aim, memperbaiki cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjemput rezeki dengan cara yang fa'ajmilu fit talab. Ya, sempurnakan ikhtiar kita, sempurnakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cari dia ini sebab-sebab yang syar'i, bersilaturahmi, berhubungan baik. Silaturahmi yang paling utama dengan orang tua, Ustaz. Ini banyak orang sudah sukses, orang tuanya nggak pernah di. Ini sebabnya saya bersedekah, ya, bersedekah juga luar biasa sebagai jalan menjemput rezeki. Kemudian berdoa kepada Allah, salat juga seperti semuanya adalah kemudian sebab-sebab yang qadari. Ya, coba upgrade keilmuan kita, berusaha menggunakan insting kita untuk berdagang, mungkin hal-hal apa yang bisa kita usahakan, semua ini kita kumpulkan dan usaha ini kita serahkan kepada Allah SWT sambil hati kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan ini untuk kesempatannya. Ya, sekali lagi sahabat Aim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya segala urusan kita dalam urusan mencari rezeki ini, Ustaz. Nah, dan perlu diingat, dan ini sebagai penyemangat untuk kita adalah mencari rezeki merupakan bagian yang bernilai ibadah. Nah, ketika dia berada di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, alhamdulillah kita cukupkan kesempatan ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini, ya. Ya, jazakumullahu khairan katsira sudah menyimak sahabat Aim yang semoga dirahmati oleh Allah. Jangan lupa dukung kami dengan mensubscribe channel YouTube kami di Mahat Aim, kemudian follow Instagram kami di Mahat_Aim, dan juga menyimak podcast kami di Spotify di Aim Talks. Taib, jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.